Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun Bapak Ibu-ibu, tesih semangat. Ningali pasuryanipun niku seger-seger to siar. Insyaallah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu-ibu calon dhuyufur rahman tahun 1447 utawi tahun 2026 nggih. Pangapunten, saderengipun wonten ingkang nate haji sebelumnya? Ada yang sudah pernah haji? Satu. Baik. Kalau ada yang belum pernah umroh, artinya belum pernah ke tanah suci sama sekali. Baik. Bapak Ibu, saya diamanahi untuk materi tentang histori atau sejarah, sekaligus nanti tentunya kalau ada histori ada filosofinya. Histori filosofi Haramain, dua kota suci. Jadi Bapak Ibu-ibu, kita bicara masalah sejarah. Kalau yang namanya sejarah berarti ada bicara masalah waktu, nggih mboten? Bicara masalah tempat, bicara masalah pelaku, tiga ini. Sehingga kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran. Itu sejarah itu. Dan ketika seseorang memahami sejarah, maka dia akan punya kesiapan diri. Tentunya jamaah yang pernah haji atau jamaah yang pernah umroh ketika nanti di tanah suci tidak istilahnya tidak awam ya, sehingga adaptasinya lebih cepat. Karena apa? Karena secara sejarah dia pernah terlibat di dalamnya. Nah, terutama bagi yang belum, ini ya harus disiapkan. Makanya materi ini penting supaya kita bisa memahami setiap aktivitas, setiap ritual, setiap agenda-agenda perjalanan kita lengkap dengan ruhnya, yakni dengan filosofinya atau hikmahnya. Bapak Ibu-ibu, wafdullahi salah satu tamune Gusti Allah kuwi telu. Siji, yakni ghazi, orang yang berjihad. Ya, saudara-saudara kita di Palestina sekarang ya, mereka lah yang saat ini menjadi tamu Allah. Sehingga mereka yang wafat di Gaza, insya Allah mereka semua syahid menghadapi Zionis. Yang kedua, wal hajj. Nah ini, kita semua nanti akan menjadi tamunya Allah. Maka dari itu penting bagi kita untuk menyiapkan diri kita, karena kita akan menjadi tamunya Allah. Panjenengan menjadi tamunya kelompok dua saja. Begitu masuk ruangan ini sudah dikasih minuman, sudah dikasih hidangan, di tempat yang nyaman, kuwi nembe tamune Gusti Allah. Apalagi tamunya kelompok dua. Apalagi kalau kita menjadi tamunya, siap boten? Siap boten? Siap boten jadi tamunya Allah? Talbiyah 1, 2, 3. Mau menjadi tamunya Allah kok ora semangat.
Ayo sekali lagi yang semangat. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Subhanallah. Nah, termasuk itu. Sekarang karena panjenengan talbiyah, sekarang saya bertanya, mulai kapan talbiyah? Halo. Halo. Gimana ini? Jadi Bapak ingat ini ya, ingat. Talbiyah dimulai, startnya talbiyah adalah ketika sudah niat haji. Ya. Begitu sudah niat haji, maka kemudian mulailah talbiyah, dan niat haji tentunya setelah mikot. Nanti ini kalau gelombang 1 atau gelombang 2, Sadarno? Gelombang 2. Nanti gelombang 2 atau gelombang 1? Belum tahu ya. Kalau gelombang 1 itu nanti mikotnya di atas pesawat. Jumhurnya begitu ya, lebih baik amannya begitu. Walaupun ada pendapat bahwa mikot itu ya kudu nang ngisor, harus di darat. Tapi lebih amannya kalau amal syuhada selalu begitu. Kecuali kalau gelombang kedua. Gelombang pertama ke Madinah dulu. Kalau talbiyah dimulai dari setelah niat, terakhirnya kapan? Rampungnya talbiyah kapan? Halo. Setelah tahalul, suwiman. Ketika sampai di Masjidil Haram atau ketika melihat Ka'bah. Ya, jadi ketika kemudian sampai di Masjidil Haram atau ketika melihat Ka'bah, selesailah talbiyah. Dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Beliau dari Madinah sampai ke Makkah tidak pernah berhenti lisannya selama kurang lebih 2 pekan talbiyah terus. Subhanallah. Baik, lanjut. Jenengan ningali aku kok koyo makhluk aneh ngono ya. Kayak makhluk asing gitu ya. Tidak kenal gitu. Baik, sebelumnya saya kenalkan, nama saya Muhammad Badawi. Tadi sudah disebut, tinggal di Tangginipun. Saya di perumahan Songgolangit. Kalau KTP-nya di Panularan. Perumahan Songgolangit Gang 4. Terus putra anak papat kuwi bangga ya. Paling akeh. Putra kula kalih. Ping kalih. Tambah kalih. Setunggal malih. Anak pitu, tapi di rumah yo berdua. Malah ada yang di Yaman 1, ada yang di Kairo, di Mesir 2, di Surabaya, di Serpong. Ya, Allah berikan kesehatan kepada mereka semua dan keberkahan Allah senantiasa insya Allah. Kemudian saya aktivitasnya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Gria Quran. Ada kisah sejarahnya. Tahun 2010 saya haji yang pertama, yang kedua kemarin dapat amanah membimbing jamaah haji yang diceritakan tadi. Hewan tahun 23 yang penuh dengan sejarah ya, sudah berlalu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kami melayani anak-anak yatim, anak-anak miskin, anak-anak menghafal Quran. Maka kami mohon ya Allah setiap tahun tambahkan cabang pondok kami. Subhanallah, doa itu ijabah. Sehingga sampai sekarang hampir tiap tahun gitu ya, bertambah satu. Yang terakhir tahun 24 kemarin kita buka pondok cabang istimewa di Kairo untuk tingkat SLTA.
Monggo Bapak Ibu-ibu, kalau tadi mau nitip neng SMA gak iso ya. Kalau ini karena sekolah umum. Nah, kalau Bapak Ibu lulus putra wayahipun lulus SMP, titipkan kepada saya untuk sekolah ke Kairo insyaallah. Dereng saged bahasa Arab mengko tak ajari tak siapke. Sehingga 3 tahun di sana insyaallah langsung masuk ke Al-Azhar University, cuma pindah berkas. Tidak perlu tes macam-macam. Monggo insyaallah. Nggih. Cukup ngaten riyen nggih. Nanti kalau pengen ngobrol banyak bisa silaturahmi ke tempatnya Pak Ketua kelompok 2, nanti diantar ke rumah saya. Saya dekat insya Allah. Baik, Bapak Ibu-Ibu, jadi kita kenal dulu, karena kita bicara masalah sejarah. Saya tanya, sejarah tentunya kita haji adalah Masjidil Haram, dan Masjidil Haram tempat yang paling inti di mana? Intinya Masjidil Haram di mana? Ka'bah. Nah, saya tanya, nek jenengan ningali Ka'bah itu yang tersirat hikmah kira-kira apa? Halo? Nah, banyak yang tidak sampai pada hikmah ini, filosofi ini. Bapak Ibu-ibu, ketika kita melihat Ka'bah, maka di antara hal utama yang harus kita resapi adalah halal. Napa? Halal. Lu kok halal? Iya. Jadi ketika 5 tahun sebelum bi'tsah, sebelum kenabian, ketika Rasulullah SAW usianya 35 tahun, terjadi banjir yang besar kayak di Sumatera sekarang ya. Yang itu kemudian bangunan Ka'bah itu lenyap. Tabu untuk yang kesekian kali. Nah, maka kemudian oleh kaum Quraisy umumkan bahwa kita akan membangun kembali Ka'bah. Itu 5 tahun sebelum bi'tsah. Dan nah ini Bapak Ibu, walaupun kaum Quraisy ini mereka macam-macam pekerjaannya, mereka umumkan bahwa kita akan membangun Ka'bah dan donasi yang masuk harus benar-benar halal. Nah ini. Ketika itu ada orang jual beli pakai riba gitu ya. Ketika itu ada orang jual minuman keras gitu ya. Ketika itu ada orang yang timbangan, curang dalam timbangan, kemudian prostitusi. Mereka paham itu semua kehalalannya tidak utuh. Maka mereka minta benar-benar untuk bangun Ka'bah harus dari harta yang halal. Nah ini juga Bapak Ibu, ketika kita berangkat haji jelas harus benar-benar diambilkan dari harta yang murni, betul-betul halal. Nah, pada akhirnya karena jumlahnya yang terkumpul sedikit, maka gambar Ka'bah yang utuh terus, Ka'bah yang besar terus. Nanti jenengan copy paste aja, saya materinya saya share aja ya. Terus ya, jadi ini gambaran-gambaran di Makkah ya. Terus yang gambar Ka'bah yang besar. Terus lanjut. Jadi jamaah yang lanjut terus sampai ada gambar Ka'bah yang utuh. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat gambar Ka'bah, maka tadi yang sampai utuh ada Hijri Ismailnya. Jadi gambar Ka'bah itu, Ka'bah sekarang itu kan ini ya. Nah, cukup itu. Yang tadi mana ya?
Kita sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 10. Jangan ngrungokke, saya ngomong blangkepen kok. Tak cukup ya. Sampai jam berapa Ustaz? Iya. Baik. Jadi Ka'bah kan ini kotak. Nah, ini namanya hijr. Hijr itu jamak dari hajar. Hajar artinya apa? Tutui gitu ya. Hajar gitu ya. Pukul gitu ya. Bukan. Hajar artinya batu. Kan wong Jawa kuwi hajaran kaya waduh dipukul gitu ya. Nah, jamaknya hijr. Kumpulan batu-batu. Jadi dulu ketika membangun Ka'bah ini, orang-orang Quraisy 5 tahun sebelum kenabian, ini hanya cukup kotak ini. Kotak ini lebarnya ada yang 12, ada yang 10. Jadi orang kotak sing rapi gitu ya. Tingginya kira-kira 15 meter. Sedangkan kalau untuk sisi-sisinya antara 10 sampai 12 meter. Nah, ini Hijr Ismail. Sebetulnya Ismail juga nama tambahan terakhir saya. Namanya lawannya adalah Hijr. Ini juga bagian Ka'bah. Cuma dulu karena dana yang halal terbatas, sehingga ini tidak cukup. Sehingga di sini kemudian ya sudah tumpu ono watu sih. Gitu. Sehingga ini bagian Ka'bah loh Bapak Ibu-ibu. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Nah, jadi sesungguhnya Ka'bah dibangun karena apa? Karena keterbatasan dana sehingga jadinya seperti ini. Kalau seandainya misalnya saya jadi Raja Saudi saiki, maka saya perintahkan gawe Ka'bah yang utuh gitu ya. Boleh. Sah. Karena apa? Karena memang itu bagian dari Ka'bah. Cuma namanya saja ya, Muhammad bin Salman. Nah, saya Muhammadnya ada, bin Salmannya nggak ada, bukan Raja Saudi ya. Jadi seandainya sekarang itu dibuat Ka'bah yang seutuh seperti ini, tidak menyalahi aturan, karena ini juga bagian dari Ka'bah. Cuma kemudian ketika pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah perintahkan perbaiki, renovasi lagi Ka'bah sama sebagaimana keadaan sebelumnya. Hingga sampai saat ini sabda Rasulullah itu yang kemudian. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat Ka'bah, yang ada adalah halal. Mulane urip saben dina gatekne babakan sing halal, mangan ya sing halal, tumindak ya sing halal, ngomong ya sing halal, gitu ya. Semuanya adalah kehalalan. Baik. Jauh kita melintas Ka'bah ini. Siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah? Halo? Siapa? Nabi Ibrahim. Ada lagi pendapat yang lain? Nabi Adam. Ada lagi pendapat yang lain? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada gambar tawaf. Coba cari sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kisahkan sejarah dulu. Jadi, pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 dan seterusnya itu kisah tentang wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan seterusnya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, berkata kepada malaikat. Ketika itu Nabi Adam sudah diciptakan belum? Belum. Allah baru menyampaikan kepada para malaikat. Nah, Bapak Ibu-ibu, malaikat yang dimaksud di situ ada 2 golongan. Satu golongan jin, yang kedua golongan malaikat. Cuma penyebutannya malaikat. Nah, pada ayat berikutnya Allah perintahkan ketika Allah kemudian ciptakan Adam. Nah, para malaikat tadi, jin dan malaikat tadi disuruh untuk bersujud.
semua malaikat langsung bersujud. Kemudian jin ada dua golongan. Yang satu bersujud, selesai ya, manut. Yang golongan sebagiannya kemudian tidak mau bersujud. Paham dari sini? Nah, golongan jin yang tidak mau bersujud ini kemudian terpecah lagi menjadi dua. Yang satu kemudian dia bertaubat, kemudian bersujud, kemudian mau. Nah, yang satu tetap tidak mau. Yang tetap tidak mau itulah apa yang di dalam surah Al-Kahfi ayat 50 dinamai sebagai iblis. Paham ya? Jadi iblis itu adalah sejak awal memang tidak mau taat kepada Allah. Nah, kemudian jin yang lainnya sebagian taat sejak awal, sebagian tidak. Maka kemudian Allah tidak serta-merta menerima taubat mereka. Terus bagaimana? Maka Allah kemudian buatlah satu bangunan yang jauh dari surga ketika itu, harus melintasi alam raya, golek ono, dan kalau ketemu kemudian tawaflah kamu. Allah ciptakan itu di bumi. Tonggak pertama kali, surah Al-Baqarah 126, inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi bangunan yang pertama kali, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata, yaitu apa yang ada di Bakkah. Nama Makkah itu dulunya adalah Bakkah, dan itu awalnya adalah dipakai untuk menguji hambanya yang dari golongan jin yang bertaubat tadi untuk benar-benar bertaubat. Maka diperintahkan untuk mencari itu dan kemudian bertawaf. Paham dari sini? Maka dari itu jamaah haji begitu datang di Masjidil Haram di Makkah, yang pertama kali dilakukan apa? Taubat. Bagaimana cara taubatnya? Tawaf. Paham? Sejarah difaham? Nah, sehingga ternyata tawaf itu adalah pertaubatan. Bukti taubatnya hamba itu adalah ketika dia tawaf. Sehingga sebelum tawaf dia ucapkan sumpahnya dengan talbiyah itu, labbaik. Sungguh ya Allah, aku sambut seruanmu. Nah, seperti tadi diseru untuk mentaati Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Tidak akan melakukan kesyirikan ya Allah. Jadi sesungguhnya nilai tauhid di dalam haji itu sangat kuat. Nah, Bapak Ibu, bangunan itu sudah ada. Kemudian Nabi Adam diciptakan di surga. Di surga di dalam tafsir Ibnu Katsir lamanya 150 tahun. Adam kemudian di dunia kira-kira 800 tahun. Karena umurnya Nabi Adam berapa? Atau 950 tahun. Nah, kemudian Nabi Adam ke bumi berpisah dengan Hawa. Ada yang mengatakan ini 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari, macam-macam pendapat para ulama. Kemudian bertemulah dan kemudian beranak pinak. Putranya Nabi Adam itu berapa? Berapa? 4. Suwidik men luwih akeh aku. Putra Nabi Adam itu 40, bukan 4.
tapi 40. Tetapi Ibunda Hawa hamil 20 kali. Jadi setiap kali melahirkan dampit. Kembar kalau dampit gitu loh ya. Kalau kembar itu lanang-lanang atau wedok-wedok, nek dampit mesti lanang wedok. Begitulah. Jadi Nabi Adam itu putra putrinya semua ada 40. Ibu Hawa hamil 20 dan setiap kehamilan melahirkan itu kembar dampit. Belum pernah dengar kalau Nabi Adam putranya 40? Belum pernah. Ya Allah, saya baru setengah menit sampaikan. Jenengan pun supe. Halo, halo. Halo. Nah, lanjut ya. Kemudian ada yang mengatakan 6 generasi. Selanjutnya ada pula yang mengatakan 10 generasi. Dari Nabi Adam ke Nabi Idris itu ada 6 generasi. Nabi Idris ke Nabi Nuh itu ada 4 generasi. Kira-kira Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Pada zaman Nabi Nuh terjadilah banjir yang luar biasa. Berapa lama banjirnya? Tuh. Lama banjirnya 6 bulan. Wong sing gawe perahu sampai 150 tahun ya, sing gawe perahu aja sampai puluhan tahun gitu ya. Masa banjir sediledok gitu. Nah, kemudian perahu yang dibuat Nabi Nuh itu tinggal di wilayah Irak sekarang, di Babilonia. Dan kemudian melintaslah perahu itu atau kapal besar itu sampai terakhir 6 bulan itu berlabuh di Armenia atau di Turki, di Bukit Judi. Nah, karena ada banjir yang sedemikian dahsyat sehingga bangunan Ka'bah awal itu ya, itu kemudian kentir, tak berbekas. Sehingga kemudian pada Ali Imran ayat 96 di situ disebutkan wa rafa'a Ibrahim dan ingatlah ketika Ibrahim rafa itu meninggikan. Qawaidal minal baiti. Qawaid itu dasar atau pondasi minal baiti dari bangunan itu. Wa Ismail dibantu Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan yang membuat Ka'bah. Nabi Ibrahim hanya meninggikan. Pondasinya masih ada, bekas-bekas pondasinya masih ada. Tapi bangunannya sudah kentir gitu. Ali Imran 96. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan Al-Baqarah 127 maaf. Nah, jadi kemudian dikenallah bahwa kisah tentang Ka'bah tidak lepas dari Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu istrinya berapa? Wah. Tapi Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya maupun di dalam kitab Bidayah wa Nihayah maupun di dalam kitab Ibnu Katsir juga tentang para sahabat, para rasul itu Qasaisul Anbiya. Nah, disampaikan istrinya Nabi Ibrahim itu 3. Yang pertama siapa? Sarah. Sarah melahirkan Hajar. Hajar melahirkan Ismail. Kemudian yang ketiga Konturo. Dari Konturo ada 4 anak. Itu pendapat Imam Ibnu Katsir. Nah, ketika kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menghargai tentang kecemburuan seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah, wanita yang di dalam beberapa riwayat disebutkan wanita yang paling cantik setelah Hawa, yakni Sarah. Jadi ketika kemudian Nabi Ibrahim sampai usia hampir
80 tahun itu tidak punya anak, maka kemudian Sarah menawarkan, ya sudah Hajar nikah ono gitu ya, supaya ada keturunan. Nah, maka kemudian ketika Nabi Ibrahim dalam satu riwayat usianya 80 tahun, kemudian Hajar yang usianya masih 20-an tahun, kemudian menikah dan melahirkan Ismail. Begitu Hajar hamil, Sarah cemburu. Sampai ketika kemudian Ismail lahir, kecemburuan Sarah memuncak dengan mengatakan bagaimana, wis pokoknya aku ora gelem deleng bocah iku gitu ya. Wis karepmu. Dan Allah menghargai kecemburuan wanita yang soleh ini. Maka Allah perintahkan Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yang masih beberapa dilahirkan untuk meninggalkan Palestina. Ya, Ibrahim ora ngerti engko arep nang ndi. Tapi ketika sampai di satu titik di Bakkah, di mana dulu di situ ada bangunan itu, Allah perintahkan berhenti. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim ninggal Hajar. Kisahnya kan begitu, sehingga ada sa'i dari Safa Marwah. Ini ketika Hajar bersama Ismail yang masih kecil, terus ditinggal Ibrahim. Sehingga pada suatu ketika 14 tahun kemudian Ibrahim datang ke Makkah lagi, nili anak ejek pora. Ternyata ejek. Lah kok kon nyembelih. Nah, dalam kisah berikutnya kemudian membangunlah, Allah perintahkan membangun Ka'bah itu lagi. Jadi Ka'bah tadi adalah pusat ibadah haji, yakni dengan tawaf, dengan kehalalan. Terus, nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat di sini, jadi inti dari Makkah adalah di sini ini. Nah, Bapak Ibu-ibu, kita tawaf itu keutamaannya apa? Fadilahnya apa? Membebaskan seorang budak. Yuk. Terus, nah ini. Bapak Ibu-ibu saya tanya, siapa yang pernah infak ribuan? Semua sudah yakin. Siapa yang pernah puluhan ribu? Saya yakin semuanya pernah. Siapa yang pernah infak ratusan ribu? Saya yakin semua pernah. Siapa yang pernah infak jutaan? Saya husnudon tidak semuanya. Kok husnudon? Lah karena sudon kan nggak boleh. Maka saya husnudon. Siapa yang infak puluhan juta? Apalagi ya. Siapa yang infak ratusan juta? Di jumlah runggaran cukup tadi. Pertanyaan terakhir, siapa yang pernah infak miliaran? Halo, siapa yang pernah? Jadi nggak ada yang belum pernah infak miliaran, nggak ada yang tunjuk jari. Saya, insya Allah saya pernah infak miliaran. Udah percaya? Hah? Sudah percaya itu ya? Pecengan ini apa yang di duit gitu ya? Saya insya Allah pernah infak miliaran. Lanjut. Nah kayak tadi loh. Sebelumnya tadi. Nah itu. Terus. Balik lagi nah ini. Terus sebelumnya tadi
hadisnya Rasulullah tadi. Nah itu sebelum ini, nah ini mantofa, barang siapa tawaf bil baiti, di rumahku ini, wassala rakaatain, dan kemudian menyempurnakan dengan 2 rakaat salat, kana ka'idqi raqabah, seperti membebaskan seorang budak, setara dengan membebaskan seorang budak. Hadis ini asbabul wurudnya, ada seorang sahabat Ansor bertanya, ya Rasulullah, kok kita disuruh untuk tawaf 7 putaran kemudian salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim niku fadilain apa ya Rasul? Ini orang Ansor. Orang Ansor kuwi hampir kebanyakan mereka adalah pedagang. Nek jenenge pedagang itu biasanya hitung-hitungannya apa? Duit. Nah, maka kemudian Rasulullah ngendika ini. Antafa bil baiti wassalla rak'ataini kana ka'idqi raqabah. Membebaskan seorang budak. Budak itu, ini dengan pengertian budak yang sempurna loh ya, budak yang kuat loh ya. Kayak sing ngomongi gini, sing ngomongi budak paling regone yo 50 unta gitu ya. Tapi kalau budaknya itu kayak pemain NBA atau pemain-pemain sepak bola itu ya, melayu buanter, ngangkat yoroso, gede, dhuwur, itu bisa maksimal. Maksimal adalah 200 ekor unta. Jadi rata-rata kita separuh aja gitu ya, 100 ekor unta gitu sajalah. Atau nek cilik-cilik yo 50 unta lah gitu ya. Nah unta itu saiki paling murah 20 juta. Dan yang 20 juta ping 50 piro? Wes 1M 250 juta. 1,25 M. Jadi setiap kali kita tawaf dengan niatan tulus, dengan niatan ikhlas dan sungguh-sungguh khusyuk, jaga kekhusyuannya, maka insya Allah kita sedekah miliaran. Halo? Yang pernah haji, yang pernah umroh, halo? Jadi selama ini panjenengan ketika umroh, tawaf terus sing dipikir apa? Nah, kok tawaf bareng karo garwani? Ngubengi Ka'bah lho. Bu, iki kira-kira bocah-bocah nembe apa ya? Ono kok khusyuke piye? Wong tawaf kok mikir ngomah. Sing bakul-bakul mau ditinggal awake dhewe iki dagangane piye ya Bu ya? Nembe tawaf kok mikir. Nah, maka dikatakan di sini. Jadi Bapak Ibu, sejarah ini harus kita pahami. Ternyata dulu dengan tawaf itu adalah Allah ingin membuktikan, ingin mendapatkan bukti orang-orang atau golongan jin yang mereka tidak mau taat kepada Allah itu. Subhanallah. Jadi tawaf itu sungguh sangat besar sekali fadilahnya, keutamaannya. Maka dari itu jamaah haji begitu datang, pertama yang dilakukan tawaf. Dan tawaf itu adalah menghapuskan dosa-dosa. Mula Rasulullah SAW ketika tawaf dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, dungone adalah kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang tidak ada khilaf ulama. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu. Dan dimanapun, baik itu haji, baik itu umroh, baik itu tawaf sunnah, yang dibaca itu. Kalau dari rukun satu ke rukun yang lain, ini ada khilaf bacaannya. Tapi satu itu tidak ada khilaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sing dijaluk donyane ping pira? Pisan. Akhirate ping pira? Pindho. Iya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunya to? Wa fil akhirah hasanah. Wa qina ada neraka ning dunya apa ning akhirat? Nek ndonga aja dunya wae.
Donga kok donya terus. Loh, bandingannya siji banding loro toh ya. Maka dari itu juga Bapak Ibu, di tempat-tempat ijabah panjenengan nanti di tanah suci, dungane ojo receh. Dungo kok receh. Seperti tadi, saya tahun 2010 doa kepada Allah, ya Allah saya melayani anak-anak yatim, anak-anak miskin, penghafal Quran. Ya Allah saya pingin ya Allah setiap tahun tambah satu cabangnya. Ijabah. Alhamdulillah yang saya rasakan itu ijabahnya doa. Nah kalau dongo kok, ya Allah anak saya mau ujian ya Allah, semoga nanti habis ujiannya dia dapat nilai yang baik. Boleh nggak doa itu? Boleh, tapi itu doa receh. Sekali lagi doa receh. Doa jangan terputus hanya ketika lulus ujian tok. Baru lulus ujian apa? Stres bingung. Boleh gawean bingung. Lah dungane lulus tok. Ya boy ya. Nah maka dari itu kalau minta doa tembus langit ojo ming mandeg donya gitu ya. Lanjut. Nah jadi jamaah yang dimuliakan Allah terus kalau ini yang kedua ya. Yang kedua ini jamaah yang dimuliakan Allah. Fadilah Masjidil Haram yang kedua. Salatun fi masjidi, sapa sing salat di masjid. Oh, itu Masjid Nabawi ini ya. Maaf. Atau ini juga bisa lah, ya. Yang di bawah itu ya nanti ya. Ini ketika Rasulullah menyampaikan ini ketika di Madinah. Sapa sing salat di masjidku ini di Madinah, maka afdalu min alfi salati fima siwa ila al masjidil haram. Wassalatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahu. Jadi Bapak Ibu-ibu, nanti kalau di Mekah yojo aras-arasen. Wong salat ning Masjidil Haram kuwi lipete pira? 100.000. Nek di matematika terus. Nah ini, bila sehari 5 kali sholat, maka 1.000 ping 5 diporo, nek 100.000 dino diporo 5, 20.000, itu sholat pisan tok lho. Sehari tok lho. Nah bila 1 tahun, maka 20.000 ping 300 swidak, padahal ini 300 swidak, papat ya. Nah 56 tahun. Kalau sehari sholat 5 kali, padha wae itu sehari loh. Lah nek haji biasanya 28 hari. Maka 278 kali sakmene Pak. 7.784 tahun sholat terus. Kira-kira surga mboten? Maka dari itu al-hajjul mabrur laisa jaza, tidak ada balasan illa kejaba swarga. Maka dari itu ketika kita di tanah suci, yo ojo lemes, ojo ngelokro. Kok paringi donga. Terus sampeyan. Insyaallah gampang dihafalno. Siap? Supaya nanti di sana kita betul-betul senantiasa semangat. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Apa tulisan? Ayo. Dungo karo Gusti Allah, Allahumma. Jamaah AMS luar biasa. Diajari pisan langsung hafal. Coba nek sing doa-doa mau ya, di bulan balen ini ora apal-apal. Nah, iki dungane gampang, ora tak baleni wis do apal kabeh. Allahumma. Yang kedua, Allahumma
kulino. Sing ketelu Allahumma ikhlasno. Wis telung donga niku sangu kula, nggih. Pun hafal? Durung tak baleni sapal. Luar biasa. Siji Allahumma Subhanallah. Semangat tenan ya. Kalau Allah memaksa kita, kira-kira apa yang boleh? Enggak ada Allah yang enggak baik, semua baik. Kok dongane gampang wis. Napa mboten pikantuk donga ngono? Entuk. Donga nggo basa wae entuk. Donga bahasa Arab niki ning ora paham maknane. Padahal maknane ya kaya mau ya. Allahumma paksa. Wong Arab kaya ngene kok. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, lanjut. Nah, ini makom Ibrahim. Saya dulu pernah ditanya tahun 2010. Ustaz, makom Ibrahim kok cuili? Jamaah memahami makom Ibrahim itu kuburan Ibrahim. Senes niku bukan kuburan Ibrahim. Makom dari kata ma dalam bahasa Arab, ma itu menunjukkan tempat. Kalau mu itu menunjukkan pelaku. Kebanyakan begitu. Nah, kom dari kata kum itu berdiri. Makom artinya tempat berdiri. Maka di bawah ini, di dalam ini ada replika telapak kaki Nabi Ibrahim. Ternyata telapak Nabi Ibrahim ya ora jembar-jembar banget, ora dhuwur banget, enggak sampai segini ya. Ya, paling sekitar 50-an senti. Berarti Nabi Ibrahim juga tidak tinggi-tinggi banget. Beda dengan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai terakhir Nabi Soleh itu raksasa-raksasa. Nabi Adam dalam Sahih Bukhari disebutkan tingginya Nabi Adam itu adalah situ zira 60 hasta, 60 jengkal. Ya sekitar 7,5 meter. Itu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud gitu ya. Makanya kalau di Petra itu ada bukit-bukit yang tinggi yang dipahat. Aja mbayangke awake dhewe sakmene gawe ini piye, sing gawe wong raksasa-raksasa gitu ya. Lanjut. Safa Marwah. Terus ini tempat lahirnya Nabi. Sekarang jadikan sebagai perpustakaan. Masih ada nyempil di pinggir. Kalau dari tempat sofa itu, nah kemudian keluar menuju ke terminal apa itu? Nah ke makam Ma'la, ya lanjut. Ini Gua Hira. Saya kemarin ke sana ke Gua Hira, Arafah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makna hikmah yang kedua dari seluruh perjalanan haji adalah ketika di Arafah. Sekarang Arafah sudah bagus ya, sudah fasilitasnya sudah sudah sangat memadai. Ketika kemarin diceritakan tahun 23 itu saya yang diamanai pas pembimbingan amal swada untuk jamaah haji tahun 23. Jadi cerita tentang Musdalifah dan sebagainya penuh lah ya. Karena memang tagline-nya adalah lama lansia. Sehingga saya ketika pulang itu saya baru sekali itu kacaunya juga dari Garuda, dari Kementerian Agama, naik pesawat internasional free seat. Jadi seatnya itu nggak pakai nomor urut. Jadi wis pokoknya akhirnya mlebu lungguh. Ya jadi memang ketika itu memang kacau sekali ya. Nah sehingga ketika saya ketika mau boarding saya tanya, jamaahnya kurang berapa?
Pertama itu kurang 15 Pak. Wah, ini jamaah sing carry aku lah yo. Gak iso balik aku. Maka saya nyari ketika di Bandara Madinah itu. Subhanallah, masih ada jamaah Mama Saudara, nggih monggo. Tak hitung sampean. Sampai wajib kurang siji. Mulai sampai jalan jauh ketemu mbah-mbah. Rumahnya Jebres dari KBA lain. Bukan dari KBA, masuk ada. Mbah-mbah kuwi gowo koper mlaku dimik-dimik gitu. Ya Allah, mbah nggo. Akhirnya apa? Itu saya dan mbah itu yang naik terakhir di pesawat itu. Dan kursinya karena bebas itu. Nah, jadi ya benar tadi ramah lansia dan cerita tentang itu banyak banget ya. Sampai saya dengan mbahnya itu dicekali wanceng. Untung wis sepuh ya. Nah, lanjut. Jadi kembali jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di Arafah sekarang sudah sangat nyaman. Satu kloter itu ya kira-kira segede ini ya. Kemudian kipasnya dan sebagainya sudah sangat nyaman. Termasuk konsumsinya dan sebagainya. Tapi harus diingat, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maksudnya apa? Wukuf. Maka dari itu Bapak Ibu-ibu, ini nanti pembimbingnya siapa ya? Dokter ya. Nah, nanti jueh ketika wukuf itu. Karena apa? Banyak jamaah wis asar wis udah ngeledak. Ya Allah. Wukuf Arafah, Al-Hajjul Arafah. Dan wukuf itu sampai maghrib. Maka tadi dongane Allahumma faqsa. Ojo nganti tengah wukuf kemudian malah kita pakai untuk tidur. Eman-eman. Wukuf itu saat yang paling ijabah. Dari zuhur sampai maghrib. Maka gunakan. Ojo ndekep neng tenda gitu ya. Kalau sekarang sudah sudah bangunan permanen. Sudah dipakai belum? Nah, jadi tendanya tidak besar gini. Ya sekira seginian lebih lah. Satu kloter. Nah, sekali lagi Bapak Ibu-ibu, jamaah AMS harus tadi Allahumma aqsa. Ojo leda-ledi, ojo lemesan, ojo nglokro, ojo gampang ngeluh. Minta supaya Allah memaksa kita untuk senantiasa semangat. Apalagi ketika di Arafah. Karena doa ketika di Arafah itu tidak ada batas dengan Allah. Maka proposalnya sejak sekarang disiapkan. Ini sekali lagi, jangan doa-doa yang receh ya. Doa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak kita, keluarga kita imame wong-wong takwa. Allah. Doa yang menembus batas waktu sampai kapanpun. Lanjut. Ya, kita langsung terus saja ke ke Madinah ya. Nah, ini Madinah. 9:30. Berapa? 10. Rampung nopo? Rampung. Kita sepakati ya. Mungkin Bapak Ibu masih ada agenda yang lain mau jagong dan sebagainya. Karena jadwalnya jam 8 tidak adil kalau aturan wis sing arep jagong mulya ngono. Lanjut dikit ya. Baik, karena tadi juga mulainya agak. Nah, Bapak Ibu-ibu, kemudian kita lanjut ke Madinah. Terus ini gambar-gambar terus saja. Gambar-gambar kota Madinah. Nah, kota Madinah sejarahnya adalah ketika Rasulullah SAW sebelum bi'sah, sebelum kenabian,
Rasulullah beberapa kali diajak paman beliau untuk ke Syam. Syam itu sekarang Damaskus. Ya, Syria, Palestina, Yordan, Lebanon, itu adalah negeri Syam. Pusatnya di Damaskus. Sehingga kalau dari Makkah ke Damaskus itu butuh waktu hampir 2 bulan perjalanan. Dan selalu dari Makkah sebelum ke Syam itu mampir di Yasrib. Beberapa kali begitu. Artinya dakwah Rasulullah itu sesungguhnya ada jejak-jejak dakwah sebelumnya yang pernah Rasulullah alami. Nampak tilas sesungguhnya. Nah, ketika kemudian Rasulullah diangkat jadi bisa selama kemudian berdakwah di Makkah 13 tahun, kemudian Allah perintahkan hijrah, maka beberapa tempat yang dicoba untuk hijrah, baik di Habasah itu Ethiopia, kemudian juga ke beberapa tempat yang lain, ya salah satunya adalah ke Yasrib. Nah, Yasrib ketika kemudian Rasulullah datang, lanjut terus, itu kemudian Rasulullah jumpai ada 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Yang 2 suku besar ini perang terus. Bahkan beberapa waktu sebelum hijrahnya Rasulullah, mereka juga berperang, yang di dalam peperangan mereka termasuk perang yang paling besar, yakni perang Bu'ats. Perang Bu'ats itu adalah perang antara Aus dan Khazraj yang besar. Mereka berperang 2 suku ini kira-kira 10-an kali. Dan terakhir perang Bu'ats itu gede-gede. Sampai ketika kemudian Rasulullah datang ke Madinah, maka kemudian supaya menghapus masa lalu, maka Rasulullah kemudian menjadikan kota itu namanya bukan Yasrib tapi Madinah. Madinah secara bahasa Indonesia artinya kota gitu. Jadi Madinah di Solo artinya kota, Madinah di Jakarta artinya kota, Madinah di Bandung kota Bandung. Nah, Madinah itu artinya adalah kota. Nah, awalnya sejarahnya ini, kota baca satu-satu waktunya habis ya. Nanti saja yang pengen materi ini nanti bisa tak kirim kayak kemarin, insya Allah ya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di Madinah tempat yang paling utama adalah di Masjid Nabawi. Kalau di Makkah ada beberapa tempat tadi yang utama, diantaranya juga Masjidil Haram dan Arafah, juga Musdalifah, juga Mina, Jamarat. Nah, tapi kalau di Madinah tempat yang utama adalah di Masjid Nabawi. Di masjid itu ada Raudhah. Raudhah sebagaimana Rasulullah pernah sampaikan, jadi ma baina hujrati wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara ma baina hujrati, hujrah itu artinya kamar, maka ada surah Al-Hujurat, kamar-kamar, surah yang ke-49. Wa minbari, mimbar, antara kamar Rasulullah dan mimbar itulah raudhah. Raudhatun min riyadil jannah. Sehingga ini salah satu tempat yang ijabah kalau kita berdoa. Cuma sekarang kalau ke raudhah harus diatur ya, pakai nusuk, pakai tasrih. Masih begitu ya? Ya. Nah, nanti semua diatur oleh insya Allah. Nah, bentuknya kayak gini. Ini karpetnya warnanya hijau. Ini hijau tuh ini. Warnanya apa ini? Hijau. Karena rodoh itu hijau. Nah, kalau ini adalah makamnya Rasulullah. Ini Rasulullah, ini di kanannya
Abu Bakar, yang tengah itu Abu Bakar, ini Umar. Kemudian di Madinah juga ada Masjid Quba. Nanti semua jamaah akan diajak ke sana. Dan salah satu fadilahnya Masjid Quba, apabila dari tempat kita di hotel, wudhu dulu. Kemudian sampai di Masjid Quba, itu kemudian sholat. Sholatnya sholat apa? Ya bisa sholat tahiyatul masjid, atau ketika sholat duha, ya sholat duha. Bukan sholat sing ora ono judulnya loh ya. Semua harus ada judulnya. Nah, kemudian sholat di Masjid Quba atau terakhir ya sholat hajat boleh ya, keinginan boleh. Nah, maka pahalanya seperti menunaikan umrah bersama Rasul. Yud. Nah, ini kalau nanti sejarah tentang Madinah yang lebih jauh tentang perang Khandaq. Khandaq itu parit. Nah, Yud. Nah, lah kita. Cepet dong. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, secara sepintas tadi ya, sejarah-sejarah tadi harus kita pahami bahwa sejarah itu mengajarkan kepada kita nilai-nilai tempat, nilai-nilai atau hikmah tempat, hikmah waktu, hikmah pelaku. Maka ketika kita ada di suatu tempat, kita ada di suatu waktu, maka kita ingin seperti pelakunya. Sehingga ketika kita tawaf di tempat itu, sama tempatnya. Kemudian secara waktu ada bebas waktunya kalau tawaf ya. Nah, kita pingin seperti pelaku dah. Seperti Rasulullah ketika tawaf. Ketika kita sa'i sama pingin seperti Rasulullah ketika sa'i. Apapun di tempat-tempat itu kita pengen di tempat yang sama, pengen seperti pelakunya. Intinya haji begitu. Maka Rasulullah SAW ketika berhaji, maka perintahnya apa? Ittiba ya. Jadi semua amalan-amalan itu hendaknya sesuai dengan sunnahnya. Manasik-manasik kita, manasikakum ya harus sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Dan itulah tagline yang senantiasa dijaga oleh amal syuhada, yakni ibadah sesuai sunnah insyaallah. Makatan ada pertanyaan? Kita orang kita ya. Masih ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Fa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah, insyaallah. Ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu-Ibu, demikian kajian kita tentang sepintas tentang sejarah, histori dan filosofi dua kota suci. Semoga bisa memberikan kepada kita suluh semangat sehingga ibadah kita nanti ibadah yang sempurna insyaallah. Ibadah yang ketika kita pulang mendapatkan derajat mabrurah insyaallah. Dan tadi yang ingin materi itu nanti bisa menghubungi aja ya. Nanti dengan ketua kelompok 2 nanti tak sampaikan kepada beliau materinya. Aku qouli hada astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.